Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami tentang Stochastic Frontier. Perkenalkan, nama saya Evan Hidayat, NIM 19. Kemudian anggota kami terdiri dari 3 anak, yaitu Irma, NIM 58, dan Dian, NIM 93. Baik, di sini kami menggunakan data mentah ya sebagaimana yang tertera di PPT. Jadi untuk aplikasi Frontier ini tidak boleh menggunakan huruf sebagai input datanya. Jadi untuk nomor responden kami gunakan angka 1 sampai angka 60 untuk responden kami. Kemudian untuk periode kita menggunakan 1 karena kami menggunakan data cross section. Selanjutnya yakni variabel dependen yakni produksi, dan kemudian variabel independen yang digunakan. Nah, di sini kami menggunakan variabel independen sejumlah 7 yakni bibit, TKP, TKW, obat-obatan, pupuk organik, pupuk anorganik, dan luas lahan. Untuk menginput data ke aplikasi Frontier, data yang digunakan harus dilogaritmakan terlebih dahulu. Jadi di sini data input yakni hasil dari logaritma dari data mentah tadi. Baik, untuk syarat selanjutnya yakni data input harus menggunakan 6 digit angka di belakang koma. Nah, selanjutnya yakni output. Setelah di-input data pada aplikasi Frontier, didapatkan output seperti gambar yang tertera di PPT. Jadi yang digunakan untuk analisis yakni tabel yang tertera kalimat the final MLA estimate R. Jadi nantinya yang akan dianalisis angkanya mengacu pada hasil ini. Nah, untuk analisis LR test, di sini hipotesisnya yaitu untuk H0 tidak ada kasus inefisiensi, dan untuk H1-nya ada kasus inefisiensi. Nah, pada analisis yang telah dilakukan didapatkan hasil nilai LR sebesar 0,18 sekian plus 0,1. Itu berarti itu 0,1 dikalikan ke 0,1859 dikalikan 10, yakni itu hasilnya 1,858 sekian. Nah, jadi nilai LR sebesar 1,859 lebih kecil dari nilai kode pound sebesar 5,138 yang didapatkan dari nilai DF yang didapatkan di output, yakni kita melihat di with number of restriction dapatkan 2, yakni berarti kita melihat DF-nya itu 2, dan taraf kesalahan yang digunakan kelompok kami yaitu 0,05. Jadi jika diambil ditarik garis didapatkan 5,138, yang mana H0 diterima dan H1 ditolak, yang menandakan bahwa tidak terdapat kasus inefisiensi di lapang pada usaha tani. Selanjutnya yakni analisis gamma. Nah, dari analisis gamma di sini dapat diketahui bahwa nilai T hitung sebesar 0,830 didapatkan dari pada tabel final MLE dilihat nilai gamanya pada T rasio didapatkan 0,830 sekian. Yang mana berarti nilai T hitung sebesar 0,830. Nah, lebih kecil dari nilai T tabel yang dapat dicari menggunakan Excel, dan kami menggunakan taraf kesalahan 5%, didapatkan nilai sebesar 2,005. Artinya bahwa nilai koefisien gamma sebesar 83%. Nah, 83% ini didapatkan dari gamma pada deret koefisien. Nah, maka nilai tersebut 83% error term disebabkan karena adanya resiko, dan sisanya sebesar 17% disebabkan karena adanya inefisiensi teknis. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai pengaruh variabel. Di sini kelompok kami menggunakan 1 variabel dependen dan 7 variabel independen. Untuk penjelasannya, beta 0 variabel Y atau variabel dependennya yaitu jumlah produksi. Untuk variabel independennya yaitu terdiri dari beta 1 variabel X1 yaitu bibit, beta 2 variabel X2 yaitu tenaga kerja pria, beta 3 variabel 3 yaitu tenaga kerja wanita, beta 4 variabel 4 yaitu obat-obatan, beta 5 variabel 5 yaitu pupuk organik, beta 6 variabel 6 yaitu pupuk anorganik, beta 7 variabel 7 yaitu luas lahan.
Berdasarkan nilai koefisien dapat dilihat bagaimana pengaruh variabel X terhadap variabel Y, apakah bernilai negatif atau positif. Dari tabel koefisien di samping dapat diketahui bahwa beta 2, beta 3, 4, 5, 6, dan 7 memiliki pengaruh positif terhadap variabel Y, sedangkan untuk beta 1 memiliki pengaruh negatif terhadap variabel Y atau jumlah produksi. Berdasarkan T-rasio dilihat perbandingan T-rasio dengan T-tabel. Dari data ini dilihat bahwa T-tabel 5% sebesar 2,006, maka diketahui bahwa beta 1 atau X1 T-rasio sebesar min 0,106 kurang dari T-tabel yaitu sebesar 2,006, maka variabel X1 atau bibit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah produksi atau variabel Y. Untuk beta 2 atau X2 T-rasio sebesar 0,294 kurang dari T-tabel yaitu sebesar 2,006, maka variabel X2 atau tenaga kerja pria tidak berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah produksi atau variabel Y. Untuk beta 3 atau X3 T-rasio sebesar 0,583 kurang dari T-tabel yaitu sebesar 2,006, maka variabel X3 atau tenaga kerja wanita tidak berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah produksi atau variabel Y. Untuk beta 4 atau X4 T-rasio sebesar 0,126 kurang dari T-tabel sebesar 2,006, maka variabel X2 atau variabel X4 atau obat-obatan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah produksi atau variabel Y. Untuk beta 5 atau X5 T-rasio sebesar 0,965 kurang dari T-tabel yaitu sebesar 2,006, maka variabel X5 atau jumlah atau pupuk organik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah produksi atau variabel Y. Untuk beta 6 atau X6 T-rasio sebesar 0,280 kurang dari 2,006, maka variabel X6 atau pupuk anorganik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah produksi atau variabel Y. Untuk beta 7 atau X7 T-rasio sebesar 0,711 kurang dari T-tabel sebesar 2,006, maka variabel X7 atau luas lahan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah produksi atau variabel Y. Selanjutnya yaitu mengenai analisis efisiensi faktor dari petani. Dapat dilihat dari hasil outputnya, efisiensi teknis lebih dari 0,8. Itu artinya petani dikatakan efisien secara teknis. Nah, untuk petani yang kurang dari 0,8 berarti petani dikatakan tidak efisien secara teknis. Untuk petani yang kurang dari 0,8 yaitu ada di petani nomor 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, petani nomor 22, petani nomor 23, petani nomor 24, petani nomor 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 58, 59, dan petani nomor urut 60. Nah, itu tadi petani yang dikatakan belum efisien secara teknis. Nah, untuk petani yang dikatakan efisien teknis ini terdapat satu petani yang mempunyai nilai lebih dari 0,8 yaitu 0,9.
Jadi petani tersebut dikatakan sangat efisien secara teknis, yaitu pada petani nomor 47. Nilai rata-rata yang didapatkan untuk analisis efisiensi faktor petani pada usaha tani padi sawah di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara ini, rata-rata nilai efisiensi yaitu 0,6500446. Nah, dapat disimpulkan jadi petani di Kabupaten Langkat ini belum dikatakan efisien secara teknis karena nilai rata-rata kurang dari 0,8. Nah, sekian dari pemaparan kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.